Neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus. Nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus. Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat datang dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Kelapa Gading. Sebelum ibadah adik-adik, siapkan dulu Alkitabnya, kemudian kidung cerianya, alat-alat tulisnya, juga buku, dan jangan lupa persembahannya ya. Oke adik-adik, sudah siap semuanya? Kita akan memulaikan ibadah ini. Mari kita berdiri. Kita menyanyi bersama-sama dengan penuh sukacita lagu Yesus di dalam rumahku. 1, 2, 3. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah, senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy, oh. Happy, happy, oh. Happy, happy, oh. When Jesus in the family, happy, happy, oh. Happy, happy, oh. Nah, adik-adik, biarpun kita masih beribadah di rumah, tapi Tuhan Yesus selalu hadir di rumah kita. Tuhan Yesus hadir dalam hati kita. Dia hadir di dalam hidup kita. Senang ya adik-adik? Nah, sekarang kita berdoa. Kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Pagi ini kami bersyukur karena walaupun hanya melalui Zoom, namun kami tetap beribadah kepadamu. Tolong kami Tuhan agar dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan selesai. Kiranya ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa dan Anaknya dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu Kidung Ceria 267, Siapa yang berpegang. Sesudah itu baru kita berdoa. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, saatnya kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab. Tuntun kami Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan, Kak Fiska di anak TK, Kak Pinkan di anak kecil,
dan Kak Erik di anak tangguh. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Nah adik-adik, silahkan adik-adik mendengarkan cerita. Shalom, selamat pagi adik-adikku semua. Senang sekali pada hari Minggu ini Kak Pinkan diberi kesempatan untuk menjadi pelayan firman di ibadah hari Minggu pelayanan anak khusus anak kecil. Adik-adik, kita akan sama-sama membuka Alkitab, membaca Alkitab, dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Sudah? Kalau begitu, yuk kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan 33. Sudah? Sekarang kita akan mendengarkan teman kita Jennifer akan membacakannya untuk kita. Teman-teman, pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan 33. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Maka mereka katanya dengan keras, dalam nama itu namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia mendengarkan perkataan itu. Sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan 33. Terima kasih Jennifer. Sekarang adik-adik, kita akan melihat video berikut ini. Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Hah? Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Makan tanah itu. Orang ini
juga bersama-sama dengan Yesus. Saya sama sekali tak mengenal dia. Saya melihat mereka bersama. Hamba-hambamu yang rendah hati. Bagaimana menghormati seseorang? Engkau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan saya. Benar, orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Lalu Yesus pun menoleh dan memandang Petrus. Petrus teringat apa yang telah Yesus katakan padanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau menyangkal aku 3 kali. Adik-adik, video kedua bercerita ketika Petrus dan para rasul dihadapkan kepada pengadilan pemuka agama orang Yahudi. Mereka ditanya oleh pemuka agama itu, dengan nama apakah kamu bisa menyembuhkan orang yang sakit? Petrus menjawab, dengan nama Tuhan Yesus yang kamu salibkan, mati, dan sekarang sudah bangkit. Bahkan dengan nama itulah orang yang berdiri ini dulu sakit, sekarang bisa sembuh. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam nama Yesus. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Kedua pemuka agama orang Yahudi ini berunding. Mereka tidak melihat kesalahan dari Petrus dan para rasul. Is manifest to all them that dwell in Jerusalem. And we cannot deny it. But that it spread no further among the people, let us straitly threaten them, that they speak henceforth to no man in this name. Akhirnya mereka mengambil keputusan bahwa Petrus tidak boleh berbicara lagi dalam nama Yesus atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Dan mereka tidak boleh melanggar ketentuan ini. Tapi Petrus menjawab, manakah yang benar? Taat kepadamu atau taat kepada Allah? Sebab Petrus berbicara sesuai dengan apa yang dia lihat, bahwa Yesus adalah juru selamat. Adik-adikku, kita tadi sudah membaca Alkitab dan juga sudah melihat video tadi. Adik-adik masih ingat tentang Petrus? Petrus adalah siapa? Ya, Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus. Dia tidak pernah mengakui saat itu bahwa dia mengenal Tuhan Yesus. Dia juga tidak pernah mengakui bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kejadian itu sampai berapa kali adik-adik? 3 kali. Ya, 3 kali kejadian itu. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus memperbarui Petrus.
Tuhan Yesus memulihkan Petrus sehingga dia kembali mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Petrus kembali memberitakan tentang firman Tuhan. Bahkan Petrus dengan nama Tuhan Yesus, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Nah, keadaan seperti itu, Petrus yang memberitakan tentang firman Tuhan, Petrus yang memberitakan tentang keselamatan yang datang dari Yesus sampai kepada pemuka-pemuka agama orang Yahudi. Nah, di video yang kedua tadi, adik-adik lihat tadi ya, bisa nonton kalau Petrus dipanggil oleh pemuka-pemuka agama orang Yahudi. Pemuka agama orang Yahudi ini bertanya, "Hai Petrus, kamu memberitakan tentang siapa? Hai Petrus, dengan nama siapa kamu bisa menyembuhkan orang yang sakit?" Petrus bilang, "Dengan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, orang yang kamu salibkan, yang mati dan telah bangkit." Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ternyata pemuka-pemuka agama itu tidak suka. Mereka tidak suka kalau Petrus memberitakan tentang firman Tuhan. Mereka juga tidak suka bahwa keselamatan hanya dalam nama Yesus. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Petrus tidak takut. Petrus tetap memberitakan tentang firman Tuhan. Petrus tetap memberitakan bahwa dalam nama Yesus keselamatan terjadi. Yesus adalah juru selamat. Nah, adik-adik, dari dua cerita tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Petrus adalah murid yang diutus Tuhan Yesus. Walaupun dia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tapi Tuhan Yesus memulihkan. Kemudian dengan kuasa Roh Kudus, Petrus berani memberitakan tentang firman Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, Petrus berani memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita semua? Adik-adik berani untuk bisa menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat, dan adik-adik berani untuk memberitakan bahwa saya mau taat kepada firman Tuhan. Berani ya? Nah, sekarang kalau berani, adik-adik jangan lupa ya, kalau kita makan jangan lupa berdoa. Dimanapun kita makan, ketika adik-adik mungkin diajak sama papa dan mama makan di restoran, jangan lupa tunduk kepala, berdoa. Ya, ketika adik-adik nanti sudah sekolah, di sekolah, ketika memulai pelajaran di sekolah, ya, di kelas, jangan lupa sebelum mulai pelajaran, sesudah mulai pelajaran, tundukkan kepala, lipatkan tangan, berdoa. Itulah wujud kita untuk menyatakan bahwa kita berani menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang selalu taat kepada firman Tuhan. Dan juga kita apa? Kita berani menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Ya, adik-adik ya. Oke. Nah, adik-adik, sebagai tugas minggu yang akan datang, Kak Pinkan ingin adik-adik bikin video. Papa dan Mama boleh minta tolong ya, dibantu adik-adik ini untuk bikin video. Adik-adik bercerita tentang firman Tuhan hari ini, tentang Petrus dan tentang kuasa Roh Kudus, sehingga Petrus berani untuk menyatakan tentang, memberitakan tentang firman Tuhan, dan juga berani untuk menyatakan bahwa keselamatan ada dalam nama Tuhan Yesus. Videonya cukup 1 sampai dengan 5 menit. Tinggal tunggu ya adik-adik ya. Adik-adik bisa, dan mari melakukan yang terbaik. Mari memberitakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus
yang selalu berani memberitakan firman Tuhan dan selalu mau dan setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Senang ya sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Dan untuk persembahan ini, adik-adik minta tolong mama papa agar persembahannya dikirim ke kantor gereja. Nah, kita menyanyi bersama-sama Kidung Ceria 356. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, melalui ibadah ini kami sudah memberikan persembahan kami. Terima dan berkati Bapa agar berguna untuk pelayanan gereja kami. Berkati orang tua kami yang sudah memberikan kami uang untuk persembahan. Berkati pekerjaan mereka agar berjalan lancar. Beri mereka kekuatan dan kesehatan agar dengan penuh cinta kasih dapat mendidik, membimbing anak-anak ini. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak yang akan mengikuti ujian. Tolong mereka karuniakan hikmat agar supaya mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Berkati presbiter yang ada di GPIB Kelapa Gading, berkati kakak-kakak layan, berkati kami semua anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah ini. Mari berdiri. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Ceria nomor 202. Kidung Ceria 202. Han jadilah saksi dalam dunia, Juru Selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Sekali lagi. Murid Tuhan jadilah saksi dalam dunia, Juru Selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah hari ini. Saatnya kami mohon berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik semua, menyertai kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah adik-adik ibadah kita di siang ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Gusti